Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Jadi kita hari ini mau bahas apa? Kita mau bahas yang viral-viral lagi. Viral lagi. Jadi kita mau ngebahas soal kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Ini perkembangan terbarunya itu salah satu pelaku tuh yang dapat dikategorikan sebagai anak di bawah umur itu kemarin divonis. Yang perempuan. Sebenarnya si AG itu kan yang si anak yang anak yang berkonflik dengan hukum itu divonis kemarin guys. Dia vonisnya itu penjara 3,5 tahun. 3 tahun 6 bulan. Nah itu vonisnya itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Kan tuntutan jaksa itu kan 4 tahun. Nah ini 3,5 tahun. Jadi kenapa tuh Kak? Si anak ini berkonflik dengan itu kenapa? Ini kan dia itu terlibat dalam penganiayaan itu kan. Jadi dia tuh dijerat pasal ya, pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 355 ayat 1 Junto pasal 56 subsidiar pasal 353 ayat 1 subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP. Tuh dia kenanya pokoknya tentang penganiayaan. Tuh. Jadi selama persidangan itu dijelaskan lah ya saya si hakim ini menjelaskan gimana sih kronologi awal cikal bakal terjadinya penganiayaan itu apa. Jadi kan awal mula konflik ini kan sebenarnya itu si Mario Dandi selaku yang melakukan penganiayaan terhadap si David Ozora itu kan dia mendapatkan aduan dari si AG yang pacarnya itu sekarang udah jadi mantan sih. Yang si perempuan tuh ya. Kalau misalnya dia itu telah dilecehkan secara seksual oleh si David Ozora ini, itu akhirnya membuat si Mario Dandi itu naik pitam. Akhirnya dia melakukan aksi kekerasan. Berarti itu pemicu. Ya pemicu yang aduannya itu. Nah tapi setelah diperiksa di persidangan tuh itu tuh ternyata nggak benar. Dia bilang ternyata pernyataannya si AG itu tidak benar. Dimana justru si AG ini tuh tidak dilecehkan, yang mana dia tuh terbukti telah melakukan hubungan seksual dengan Mario Dandi sebanyak 5 kali. Jadi fakta baru berarti yang didapat di persidangan tuh demikian. Terus salah seorang hakim di persidangan itu bilang kalau misalnya pengakuan anak ya si AG ini kan disebutnya anak itu dia kan dibilang kalau misalnya itu dipaksa melakukan hubungan seksual sama si David Ozora itu. Nah itu tidak benar karena menurut si hakim ini ketika seorang anak itu dipaksa untuk berhubungan maka dia akan mengalami trauma. Tapi ternyata dia tidak mengalami trauma, justru dia malah melakukan itu berulang kali gitu loh, tanpa paksaan. Iya. Dengan si Mario Dandi itu akhirnya heboh lah segala macam kan masalah ini di media sosial. Bilang kalau misalnya kan orang-orang tahu tuh si Agnes itu kan masih di bawah umur. Dia netizen kan di media sosial dia mempermasalahkan gaya hidup bebas si Agnes itu kan masih 15 tahun ya, masih di bawah umur. Iya, masih bawah umur, masih SMA. Itu sudah sebebas itu gaya hidupnya tuh. Terus tidak sesuai dengan umur. Tidak sesuai dengan umur. Terus ada juga yang mempermasalahkan dia sampai 5 kali loh berhubungan seksual sama si Mario Dandi itu. Orang tuh fokusnya tuh ke situ, padahal sebenarnya kalau menurut kakak pribadi ya si AG ini juga korban gitu loh. Kan orang tuh malah kayak fokusnya tuh kayak ke gaya hidup, kayak dia mau aja digituin gitu loh sama pacaran segala macam, kayak nggak punya harga diri, cewek murahan dan lain, permasalahan dia nakal dan lain-lain. Padahal dia juga korban karena secara hukum ya saya itu
walaupun hubungan seksual itu dilakukan atas dasar suka sama suka, tapi dilakukannya itu oleh anak di bawah umur, nah itu tuh dapat dipidana, sebagai itu dilarang sekarang. Oh, itu dapat dipidana. Kan ya dibilang kan yang si Mario Dandi sama si itu kan mereka dalam kondisi pacaran itu kan mereka melakukan hubungan seksual sampai 5 kali katanya. Itu sebenarnya itu nggak boleh karena dianggapnya tuh si walaupun itu atas dasar suka sama suka, tapi tetap si Agnes itu tuh tetap di bawah umur karena dia masih umur 15 tahun, dia di bawah age of consent kalau kata orang, dia nggak bisa memberikan persetujuan gitu loh, karena dia di bawah umur itu belum ada kesadaran untuk setuju atas hal itu, walaupun dia bilang setuju walaupun atas dasar suka sama suka tadi. Ada yang bilang kan bahkan kalau misalnya si Agnes itu tuh nggak sadar kalau misalnya dia tuh jadi korban child grooming dari si Mario Dandi. Orang-orang tuh justru fokusnya tuh ke Agnes, padahal sebenarnya fokus utamanya itu harusnya tuh tindakan penganiayaan itu kan yang dilakukan oleh para pelaku, terutama si Mario Dandi ini. Tapi justru orang fokus ke Agnes ini, ke si AG. Padahal dalam undang-undang perlindungan anak itu tuh ada larangan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur tuh ada gitu, ada sanksi pidana juga gitu. Jadi Kak, Ica ini kan sering baca-baca komen-komen netizen terhadap kasus ini. Nah, pemicu utama itu ngomong apa? Jadi Kak, kan Ica itu sering tuh melihat komen-komen netizen nih di IG, di TikTok atau platform dia. Jadi kenapa sekarang fokusnya itu ke Agnes aja? Kenapa sekarang nih Agnes itu jadi korban yang namanya tuh statutory rape? Apa sih Kak itu tuh kira-kira Kak? Iya, Kakak juga baca kan kemarin ya, ada yang bilang kalau misalnya sebenarnya si AG ini korban, terus dia itu sebenarnya juga korban dari si Mario Dandi kan, dia memanipulasi katanya itu kan, menggunakan tubuh muslim untuk melakukan hubungan seksual itu, sampai dibilang itu korban statutory rape. Jadi statutory rape nih Syah, kalau menurut Cambridge Dictionary itu artinya tuh the crime of having sex with a person younger than the age at which they can legally have sex. Jadi dia tuh terjemahnya ya guys ya, tuh statutory rape itu adalah kejahatan melakukan hubungan seksual dengan orang yang lebih muda daripada usianya, dimana dia tuh baru diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual. Jadi intinya tuh ya itu tadi si apa namanya si AG ini kan harusnya itu kan bukan kategori dewasa ya, masih di umur, masih di bawah umur. Tapi kok dia bisa sampai melakukan itu kan terbukti di persidangan. Kok bisa gitu ya tadi itu tadi kan si Mario yang harus dipersalahkan itu tuh bukan si AG, melainkan si Mario Dandi. Kok dia mau melakukan hubungan seksual, kepikiran gitu loh mau ngajak si AG ini untuk melakukan hubungan seksual, padahal sebenarnya kita tahu ini notabene dia masih anak-anak, masih di bawah umur. Orang tuh harusnya tuh berfokus ke Mario Dandi, bukan cuman dia tindakan penganiayaan dia terhadap David Ozora, tapi kok dia kepikiran gitu loh, bisa kepikiran untuk melakukan hubungan seksual dengan anak. Nah ini juga jadi netizen tuh biar gak salah kaprah terhadap hal itu. Orang tuh fokusnya tuh cuma ke Agnes saja. Dibilang kayak Agnes ini ibu PC kedua, padahal satu pautin ya. Padahal sebenarnya kayak dia ini juga korban gitu loh. Jadi jangan memandang sebelah mata. Iya, pokoknya kita ikutin aja terus kasusnya, karena ini baru vonisnya si AG gitu. Yang itunya pelaku lain tuh belum divonis. Kita kawal aja terus ya guys kasusnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau ada komentar, kritik dan lain-lain, kalian bisa komen di bawah, atau kalian mau kita bahas apa, bisa komen di bawah. Bisa kalau misalnya ada pertanyaan hukum aja, kalau misalnya ada pertanyaan hukum nanti kita bakal usaha untuk jawab. Betul sekali. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe juga YouTube Pengacara Channel. Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum. Bye.